Baik Bapak Ibu semua, ini kami kembali akan memberikan informasi bahwa Bapak Ibu sudah bisa mulai mendaftar untuk PPG dalam jabatan tahap 2. Nah, langsung saja Bapak Ibu sekalian bisa mengklik lengkapi profil. Tentu Bapak dan Ibu sekalian harus masuk di portal pendaftaran PPG di web GTK Belajar ya seperti biasa, lalu masuk di yang PPG dalam jabatan, jangan sampai keliru. Nah, ketika masuk di PPG dalam jabatan ini, silakan login menggunakan akun Belajar ID Bapak Ibu sekalian. Dan juga Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk mengklik lengkapi profil. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa melengkapi profil diberikan waktu kurang lebih 5 hari. Perhatikan baik-baik ya, 5 hari di sini mulai 15 hari ini hingga 19 April. Pastikan Bapak Ibu segera selesaikan. Jika Bapak Ibu terus mengikuti video dari Schoolpedia ini, tentu Bapak Ibu sekalian akan tidak ketinggalan, karena di video-video sebelumnya kami sudah menyarankan bagi Bapak dan Ibu sekalian untuk menyiapkan scan berkas yang dibutuhkan. Dan jangan lupa di subscribe dulu bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, dan like juga ya video ini. Nah, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Untuk pendaftaran, jika Bapak Ibu sudah login, nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu harus melengkapi beberapa tahapan, mulai dari biodata diri, linearitas, bidang studi PPG, dan berkas pendukung. Ya sabar Bapak Ibu semua, nanti kita akan bahas sekaligus tips atau triknya agar Bapak Ibu bisa tembus atau bisa lolos untuk seleksi administrasi ini ya. Sangat mudah sebenarnya Bapak Ibu sekalian, yang penting Bapak Ibu bisa memperhatikan baik-baik apa yang kami sampaikan biar tidak rugi Bapak Ibu sekalian ya. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian ya, perhatikan baik-baik ketika Bapak Ibu sudah mengisi mulai dari biodata, linearitas, bidang studi, dan berkas pendukung. Untuk detailnya Bapak Ibu juga bisa menyimak video di Schoolpedia ya. Kami sudah membuatkan tutorial khusus bagi Bapak Ibu sekalian untuk membuat atau mendaftar PPG ya, sudah ada, silahkan bisa dicek ya, atau nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa mengecek link di deskripsi video ini ya. Di deskripsi video nanti kami akan menyematkan ya ini ya, cara daftar ini PPG tahap 2 sudah kami berikan judul cara daftar PPG tahap 2, silahkan bisa dicek di channel ini, silahkan ya. Oke Bapak Ibu sekalian, kembali di sini. Terkait dengan yang pertama, kami akan menjelaskan tentang berkas pendukung terlebih dahulu ya. Untuk berkas pendukung di sini itu merupakan faktor utama Bapak Ibu sekalian bisa lolos administrasi atau tidak. Ini kami sampaikan berdasarkan pengalaman di tahap 1 kemarin dari teman-teman yang sudah sharing atau menyampaikan kepada kami juga ya di channel ini juga. Nah, yang pertama ijazah, itu seperti biasa pastikan ijazah asli saja Bapak Ibu sekalian ya, di scan. Lalu Bapak Ibu sekalian, untuk data linearitas ya silahkan diisi. Perhatikan baik-baik kata kuncinya atau kuncinya di sini Bapak Ibu sekalian ya. Untuk perguruan tinggi ini tentu dasarnya dari ijazah Bapak Ibu sekalian, dan Revdikti ini sumber datanya adalah ijazah Bapak Ibu sekalian. Nah, tahun lulus ini juga ijazah jenjang pendidikan. Nah, bagian yang ini referensinya adalah surat edaran ini juga ya. Ini surat edaran yang mana? Yang tentang pendaftaran seleksi PPG tertanggal 12 April ini Bapak Ibu sekalian, nomor 0946 ini ya. Di sini ada informasi berkaitan dengan referensi. Nah, ini yang dimaksud referensi itu ini Bapak Ibu sekalian ya. Referensi ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, referensinya ini ya untuk menentukan Bapak Ibu mau bidang studi PPG apa ya. Nah, ini perhatikan S1-nya apa di bagian sini Bapak Ibu sekalian ya, di bagian sini ya. Ini pokoknya cari Bapak Ibu S1-nya apa di sini. Nah, nanti ditarik di kolom di sebelah kirinya ya. Misalkan Bapak Ibu sekalian ya, contoh satu contoh saja. Misalkan Bapak Ibu untuk prodi atau S1-nya pendidikan seni rupa, seni tari, seni musik, seni pertunjukan, ini berarti harus ambil PPG bidang studi seni budaya ya ini ya. Kalau Bapak Ibu mengambil yang lain ya, misalkan mengambil di luar kolom ini, misalkan ambil di pendidikan luar biasa, ini pasti nanti akan ditolak permanen ya. Juga contoh yang lain, misalkan ini yang umum saja Bapak Ibu sekalian ya. Nah, PGSD ini yang sering kali. Nah, Bapak Ibu sekalian, PGSD ini Bapak Ibu yang S1 pendidikan matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, ini bisa mendaftar PGSD Bapak Ibu sekalian ya. Bidang studi PPG PGSD. Tetapi ini tidak begitu disarankan. Lebih baik Bapak Ibu mendaftar sesuai dengan yang Bapak Ibu bidang di situ ya. Misalkan Bapak Ibu itu S1-nya IPA, ambil saja PPG IPA ya. Kemudian misalkan Bapak Ibu itu S1-nya bahasa Indonesia, ambil saja bahasa Indonesia ya. Beda jenjang tidak masalah.
Intinya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sudah nanti lulus mengantongi sertifikat mendidik bahasa Indonesia, IPA, IPS, matematika, nanti tetap linear jika Bapak Ibu mengajar di SD. Kuncinya di situ ya, catat baik-baik. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kemudian yang berikut SK pertama, perhatikan untuk SK pertama ini bagi Bapak Ibu yang PNS tentu sesuai dengan TMT yang didapuri, dan juga Bapak Ibu sekalian yang non PNS atau guru tetap yayasan bisa SK dari kepala sekolah atau dari yayasan. Dan untuk SK pangkat terakhir ya itu Bapak Ibu sekalian bagi yang PNS tentu jelas, bagi yang non PNS SK 2 tahun terakhir ya honor minimal dinas dan GTY. Bagi Bapak Ibu yang honor tentu pastikan bahwa pendanaan itu dari daerah bukan dari sekolah. Kalau dari sekolah nanti biasanya akan ditolak karena dianggap sebagai honor sekolah ya. Dan jelas ya ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi untuk SK 2 tahun terakhir ini khusus yang non PNS ya untuk pengangkatan. Kalau swasta otomatis SK GTY silahkan disiasati minta yayasan. Lalu SK pembagian tugas mengajar ini bebas Bapak Ibu sekalian mau per semester atau per tahun, yang penting 2 tahun terakhir. Nah, fakta integritas jelas ya, tinggal Bapak Ibu lengkapi, isi dan scan, unggah begitu. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian silakan diunggah di sini ya, nanti di menunya di bagian pindaian SK pengangkatan pertama masukkan di sini dan seterusnya ya, SK pengangkatan pangkat terakhir, pembagian tugas, fakta integritas, dan bagi Bapak Ibu kepala sekolah itu nanti juga melampirkan SK pengangkatan kepala sekolah juga ya. Itu nanti tentu tampilannya berbeda, silahkan disesuaikan, intinya diunggah. Dan jangan lupa ketika sudah upload cek baik-baik, lihat berkas di sini, pastikan berkasnya sudah cocok, jangan sampai Bapak Ibu nanti salah unggah bisa berakibat fatal Bapak Ibu sekalian ya. Dan kurang lebih seperti ini Bapak Ibu sekalian menunya ya. Jadi nanti Bapak Ibu lengkapi, klik di sini ya, klik biodata, atau bisa mengklik panah di bagian sini, diklik ya, ini lengkapi semuanya ya sampai tuntas. Dan nanti jika Bapak Ibu sekalian sudah lengkap semua, otomatis tombolnya ini ajukan berkas ini warna hijau. Bapak Ibu bisa mengklik ajukan berkas dan pastikan sudah berkas diajukan. Kalau notifnya berkas diajukan seperti ini, berarti Bapak Ibu sekalian sudah selesai melakukan pendaftaran sampai tuntas. Tinggal menunggu pengumuman nanti untuk seleksi administrasi Bapak Ibu sekalian ya. Dan jangan lupa ya, sekali lagi banyak sekali kemarin yang lupa klik ajukan berkas sehingga berkasnya tidak terkirim ya. Ini fatal sekali. Jadi pastikan klik ajukan berkas dan terakhir berkas diajukan seperti ini. Dan LPMP nanti akan segera memproses berkas Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan sebelum lebaran ini Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan kabar gembira lolos administrasi. Dan kembali kami ingatkan Bapak Ibu, jangan lupa di like video ini dan share ke teman-teman Bapak Ibu yang ingin mengikuti PPG. Sampai jumpa Bapak Ibu sekalian.